tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saya membawa sebuah kado untuk Anda semua yang saya titipkan ke Pak Sigit, sekretaris panitia. Nanti silakan setelah khutbah ini selesai, Pak Sigit membagikan kadonya, yakni artikel yang di Kompas tanggal 24 Desember tahun lalu, sesuai dengan tema KWI dan PGI. Nah, di artikel itu saya mencoba memberi opsi jawaban pada tema PGI KWI, yakni marilah kita pergi ke Bethlehem. Nanti Anda lihat di artikel itu, kalau ada ajakan, marilah kita pergi ke Bethlehem, ada 3 kemungkinan jawaban. 1, marilah. 2, tidak mau. Yang ketiga, nanti dulu. Kira-kira begitu kan? Kalau kita diajak ke satu tempat, marilah kita pergi ke X. Maka yuk. Kedua, moh. Ketiga, mangke. Nah, masing-masing jawaban itu ada implikasinya. Dan di dalam artikel itu saya menuliskan, kalau temanya adalah marilah kita pergi ke Bethlehem, Bethlehem yang mana? Karena ada 2 jenis Bethlehem, saudara. Bethlehem di tanah Israel Palestina pada tahun-tahun ini adalah tempat sumber krisis. Anda nanti baca di artikel itu, ada data di situ, yang saya kutip dari satu harian internasional, bahwa di Bethlehem, kota Bethlehem, katanya di situ ada suatu ceruk begitu ya, di suatu gereja, Nativity Church. Konon itu adalah kandang tempat Yesus dulu diletakkan oleh Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Sebetulnya tidak ada yang persis tahu, saudara, karena gereja itu dibangun di abad keempat oleh perintah ratu ibunya dari Konstantin. Yang mencari tahu di mana Yesus dilahirkan. Lalu tradisi berkembang, oh di sini dibangunlah gereja. Begitu caranya ibu dari Kaisar Konstantin ini menandai tempat-tempat di mana Yesus disalibkan. Oh, konon di sini dibangun gereja. Di mana dia bangkit, di sini dibangun gereja. Di mana dia bersabda khotbah di bukit, katanya di sini dibangun gereja. Kita tidak tahu persis. Nah, Bethlehem yang sekarang, Bethlehem A, yakni Bethlehem asli, sedang krisis. Tidak ada Natal di Bethlehem. Tahun lalu juga tidak ada Natal. Tahun lalu 2023. Nah, saya juga menulis di Kompas dan syukurlah dimuat. Judulnya, tidak ada Natal di Bethlehem. Memang tidak diadakan di gereja itu. Tidak ada Natal. Sebagai solidaritas, rasa solidaritas pada konflik di Gaza. Dan tahun 2024 juga tidak diselenggarakan Natal yang besar. Pariwisata turun drop. Orang banyak kehilangan pekerjaan di Bethlehem sekarang. Jadi Bethlehem sekarang adalah simbol krisis. Lalu saya juga mengatakan di artikel itu tergantung Bethlehem kedua. Bethlehem kedua itu bacaan kita. Kota Bethlehem, kisah Yesus dilahirkan. Ini simbol dari harapan. Jadi kalau ada undangan tema KWI PGI, marilah kita pergi ke Bethlehem, itu berarti
Kita diundang untuk pergi ke pertemuan di antara krisis dan harapan. Kelindan di antara krisis dan harapan. Dan tidak semua orang mau. Kalau Anda diundang pergi ke tempat di mana ada krisis dan harapan bertautan, jawaban Anda bisa 3 tadi kan? Yuk, moh atau mangke. Saudara-saudara, bacaan ini, dalam renungan ini saya mengajak kita menggeser sedikit kepada siapa yang dipanggil untuk pergi ke Bethlehem. Kalau Anda memenuhi kriteria seperti yang akan kita lihat bersama, maka Anda akan menjawab yuk. Jika Anda tidak memenuhi kriteria ini, mungkin Anda akan menjawab tidak mau menghadapi krisis dan harapan, atau mungkin Anda ahli endo, menunda. Anda lihat di sini, saudara, ini versi Lukas ya, gembala. Tidak ada orang Majus versi Lukas. Yang mencampur itu guru sekolah minggu. Coba lihat perayaan gereja Anda masing-masing. Kalau dalam perayaan gereja Anda itu dramanya, gembala bertemu orang Majus, yakin saya itu pasti karangan mencampur 2 cerita. Sebetulnya penginjil itu beda-beda maksudnya. Tekanannya khusus masing-masing. Injil tertua adalah Markus tahun 70 Masehi. Zaman bersama, sekarang istilahnya Common Era. Tidak ada cerita Natal di Markus. Tidak ada. Yesusnya sudah dewasa. Injil kedua tertua adalah Matius tahun 80. Di dalam Matius tidak ada gembala. Versinya versi Majus, versi Yusuf. Karena memang Matius adalah Injil yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Jadi permainannya adalah konstelasi berpikir politik Yahudi. Makanya ada banyak, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, sangat Yudaistik. Lukas ditulis tahun 85, mengisi tradisi yang berkembang di gereja-gereja perdana, yang tidak di-cover oleh Matius, yakni tradisi orang kecil, tradisi perempuan, tradisi yang disimbolkan dengan wujud Ibu Maria dan gembala. Jadi tokohnya Matius itu Yusuf dan Majus, Herodes. Tokoh di Lukas adalah Maria Gembala. Gembalanya tidak punya nama. Oleh guru sekolah minggu dicampur. Nah ini yang repot. Jangan menyalahkan mereka yang mereka diajari begitu oleh gurunya. Gurunya diajari oleh gurunya lagi gitu kira-kira. Tapi sebetulnya kalau Anda perhatikanlah tekanan dari penulisnya. Bacaan kita, tokohnya orang kecil, gembala. Kita tidak tahu siapa mereka namanya. Mereka hanya disebut dengan bahasa Yunani poimenoi. Orang-orang sederhana, gembala upahan. Tetapi justru merekalah yang mendapat berita dari malaikat, pergilah ke Bethlehem, dan mereka kemudian, saudara, pergi ke Bethlehem, menceritakan pengalamannya kepada Bunda Maria dan Yusuf. Maria menyimpan dalam hati, semua orang yang lain heran. Lalu para gembala ini kembali memuji memuliakan Allah, kembali ke Efrata. Nah ini konsep-konsep teologis sebetulnya. Konsep teologis yang kita dapat adalah berita malaikat itu diberitakan kepada orang kecil. Ciri khas Injil Lukas. Menjadi kecil, menjadi sederhana adalah tokoh cerita ini. Yang kecil dan sederhana dapat dipakai menjadi pekabar berita untuk Bunda Maria. Saudara-saudara, bahkan pekerjaan saya menafsir kitab suci sehari-hari di kampus, saya berani mengatakan bahwa para gembala ini, poimenoi ini, menjadi malaikat. Saya jelaskan ya. Ada pemahaman orang kalau bicara tentang malaikat, yakni menganggap malaikat selalu adalah celestial being. Itu betul, tetapi tidak selalu. Karena malaikat, angelos, bahasa Yunaninya, bahasa Ibrani-nya malak, itu berarti utusan. Pak pimpinan TNI di sini mengutus anak buahnya mengabarkan sesuatu pada masyarakat. Maka anak buah Bapak itu malaikat sebetulnya. Artinya utusan. Malaikat berasal dari kata malak, utusan. Kita meminta seseorang, yang kita minta itu adalah malaikat, utusan. Nah, kesalahpahamannya adalah
di frame hanya sebagai celestial being. Bersayap cemerlang begitu ya, dan biasanya kalau drama sekolah minggu itu cantik-cantik. Tahukah Anda, kata malaikat angelos atau angeloi itu maskulin. Maskulin. Jadi lanang. Mengapa toh kalau drama sekolah minggu kok selalu yang paling cantik yang jadi malaikat? Masa perempuan namanya Gabriel? Enggak dong. Ketahuilah saudara, malaikat dalam teks kita, tokoh-tokoh yang muncul di Lukas, Gabriel dan para malaikat yang bernyanyi ini angeloi, itu berarti maskulin plural. Ya memang lucu juga kalau kita bayangkan yang jadi malaikat lemu-lemu lanang-lanang nu wagu ya. Tapi sebetulnya teks ini mau mengatakan begitu. Kitalah yang merasa aneh kalau malaikat tidak cantik, aneh kalau malaikat tidak anggun. Teksnya malaikat ya malaikat. Dan gembala ini menjadi malaikat sebetulnya, karena mereka menjadi utusan dari para malaikat untuk menguatkan Maria dan Yusuf. Kemudian mereka pulang kembali ke Efrata. Cerita itu sampai ke kita di tahun 2025 ini. Coba, siapa lagi saksi hidup dari kisah ini kecuali mereka sendiri? Jadi kalau berita itu bisa tiba di kita, berita yang sangat indah, berita Yesus telah lahir hari ini bagimu, kemuliaan bagi Allah, tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi, itu pasti getok tular dari para malaikat ini. Ya ini malaikat gembala, utusan, malaikat manusia yang diutus memberitakan pengalaman rohani. Jadi sebetulnya kita semua bisa menjadi malaikat kalau kita sungguh menjadi utusan dari pengalaman hierophani. Nah masalahnya gembala ini sederhana. Kita tidak terlalu suka dengan sederhana. Kita ingin membayangkan semua harus gemebiar. Sorry to say, poimenoi adalah gembala upahan yang sederhana. Memang menjadi sederhana kadang-kadang itu kurang penjual ya. Saya pakai teorinya Profesor Kuntoro dari UGM almarhum. Cocok apa tidak untuk orang Magelang, kita cek ya. Ini teori bukan dari saya, tapi dari Profesor Kuntoro, seorang sosiolog antropolog. Dia bilang begini, orang Jawa walaupun lahir di desa sederhana selalu punya makna namanya. Jadi tidak ada orang Jawa yang sekedar punya nama. Walaupun dia mungkin udik katakanlah, selalu bagi orang Jawa nama itu penting. Tetapi aneh, kita sekarang agak malu dengan nama-nama yang sederhana. Kata Profesor Kuntoro, dia bilang begini, orang Jawa itu tidak pernah sembarangan. Minimum dia kalau memberi nama itu adalah gabungan di antara pasaran, hari pasaran, dengan akhiran manmin nek lanang, yem nahrah nek wedok. Contoh, seseorang lahir di hari pon, lanang toh poniman ponimin, perempuan poniyem ponirah ponijem, sederhana. Legiman legimin, lanang, perempuan legiem legirah leginem. Apalagi paiman paimin, jadi painah, begitu kan kira-kira, yang tidak bisa kliwon. Yang heran adalah begitu dia dewasa, nama dirinya yang adalah bermakna hari pasaran dan akhirat itu kadang-kadang membuat malu. Mungkin tidak ada di Magelang, tapi saya ceritakan pengalaman seorang kepala sekolah di kota asal saya. Kami memanggil dia selalu dengan nama Pak Bas, Barnabas. Satu kali pendeta Misah Krisetia, Anda tahu nama ini, di Salatiga. Dulu saya pendeta jemaat 12 tahun di Salatiga. Pak Mesah itu jemaat kami. Pak Mesah berkata kepada saya, dan aku itu punya anak angkat dari Jepara desa sana yang jadi kepala sekolah di sekolah X di kota J. Namanya Paimin. Kamu kenal tidak? Saya bilang, oh saya tahu persis itu sekolahannya Pak. Sekolahan SMP di kota J. Kepala sekolahnya namanya Pak Barnabas.
Pak Mesa bilang, tidak. Kepala sekolahnya namanya Pak Imin. Saya bilang, tidak mungkin. Saya kenal kepala sekolah itu. Namanya Barnabas. Panggilannya Pak Bas. Pak Mesa bilang, loh dikandani gak percaya. Aku bapak angkatnya, Pak Imin kui. Enggak Pak Bas. Kami yelan gak ketemu. Lalu saya bilang, mungkin bapak benar. Karena Pak Bas itu, kalau menulis namanya selalu begini. Dr. Andes, zaman dulu kan ada Dr. Andes, DRS Barnabas P. Sekarang saya tahu, jangan-jangan P-nya itu adalah Pak Imin. Dia malu dikenal dengan nama Pak Imin, kayak orang kecil, maunya Pak Barnabas. Ya samalah jemaat saya di Salatiga itu ada ibu yang namanya Sarmini. Baptis namanya Maria Magdalena. Pak Jumadi, baptis namanya Samuel. Panggilannya Pak Semi, gitu kira-kira. Mungkin ada orang namanya Poniman atau Ponidi, baptis Bartolomeus, panggilan Pak Berti, gitu kira-kira. Jadi Anda mengerti ya? Ada ya? Kadang-kadang kita merasa kesederhanaan itu tidak bagus, sehingga kita menutupinya. Salah. Lihat teks ini. Para gembala sederhana dari segi pekerjaan, tetapi mereka menjadi malak, utusan, untuk menguatkan Bunda Maria dan memberitakan berita sampai ke kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa syaratnya? Kalau tadi kita bicara soal, marilah kita ke Bethlehem, yuk nanti sekarang kita berharap, yuk, ya kan? Syaratnya adalah figur gembala. Apakah kita diminta menjadi para gembala yang sederhana? Saya kira pokok utamanya bukan soal kesederhanaan ekonomi, tetapi rahasianya ada di ayat 14. Saya tunjukkan pada Anda suatu rahasia Natal dari kalimat para malaikat surgawi. Anda tidak dapat ayat ini, Anda tidak mungkin menjadi malaikat seperti gembala. Ayatnya berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua titik. Allah dimuliakan di surga, manusia di bumi mengalami damai. Siapa yang mengalami damai? Manusia yang berkenan kepadanya. Terjemahannya kurang pas. Karena kata manusia yang berkenan kepadanya dalam bahasa Yunani, teks aslinya adalah eudokia. Eudokia berarti berkehendak baik. Jadi kalau Anda mau mengalami kemuliaan Allah dan mau dipakai menjadi utusan bagi karya Allah, milikilah eudokia, kehendak baik. Dan itu sulit sekali. Kita lebih mudah pretending to be good, berpura-pura baik, berlaku baik, daripada sungguh-sungguh kehendak dari dalam batin baik. Ini soal kemurnian batin, tidak mudah. Saya tahu jebakan untuk berpura-pura baik dan bertindak baik itu besar sekali. Apalagi untuk orang-orang kayak saya, para pendeta. Teman-teman pendeta di sini, izinkan saya mewakili kita semua membuka rahasia bahwa tidak selalu pendeta itu baik. Mungkin kalau Anda tidak percaya ini, saya sajalah. Teman-teman pendeta di Magelang mah baik semua, saya tidak. Begini maksud saya. Sangat mudah bagi manusia seperti kami untuk bertindak baik. Itu pekerjaan kami. Kami diasosiasikan harus baik, melayani di setiap waktu. Tetapi sebetulnya belum tentu kami betul-betul baik. Kami bertindak baik mungkin supaya kami dapat merasa senang ketika orang lain menganggap kami baik. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi bukan karena kami baik, kami ingin orang lain menganggap kami baik. Bisa juga kami atau saya katakanlah mewakili teman-teman kalau boleh bertindak baik karena menghindari rasa tidak enak. Jangan sampai saya dicap tidak baik. Anda tidak percaya? Saya berikan contoh true story. Sekarang saya di Jogja 16 tahun menjadi dosen di Fakultas Teologi di Tawacana. Dulu saya 12 tahun di jemaat. Di zaman 12 tahun di jemaat, di masa belum ada HP, ada peristiwa begini.
Jam 2 pagi, telepon pastori berdering, kring. Coba saya tanya, mas-mas, kalau Anda pendeta, telepon di pastori Anda jam 2 malam, jam 2 pagi berdering, Anda terima apa tidak? Etok-etok jadi pendeta, Anda terima tidak? Bingung, bahkan etok-etok pun Anda tidak bisa. Anda pendeta, bel berbunyi jam 2 pagi, Anda terima tidak? Terima ya? Saya terima, tapi sebetulnya saya megah, terus terang aja. Tapi bagaimana? Saya kan pendeta, kalau tidak saya terima, nanti dikiranya pendeta yang jelek. Toh kalau orang telepon jam 2 malam, pasti kasus berat. Kemungkinan pertama. Kedua, orang iseng. Ketiga, teman di luar negeri kilaf. Ya, di Amerika jam 2 siang, di Belanda jam 9 malam. Saya tidak mau ambil resiko. Jam 2 pagi ya sudahlah, saya terima. Tapi saya main drama. Jemaat saya sebagian besar kan kulturnya Jawa. Jadi saya buat rikuh. Orang Jawa itu kalau di panggung kan mati kan. Jadi saya terima teleponnya, lalu saya buat serak suara saya. Terus mundi. Gitu. Maksud saya supaya yang menerima itu, aduh Pak Pendeta, mohon maaf ditutup. Harapanku, enggak. Dia nangis, Pak Dan. Aduh, piye apa? Pak Dan, mohon maaf mengganggu malam-malam. Apa? Pak, nenek saya mau meninggal Pak. Sekarang di RSU Salatiga. Mohon Pak Daniel berkenan mendoakan. Jawaban saya, oke, saya doakan. Ya, saya doakan. Terus dia, Pak, bagaimana? Maksud kami Bapak kesini. Loh sekarang? Loh lah iya toh Pak, wong meninggalnya juga sekarang nih, mau meninggalnya juga sekarang. Oh gitu. Lalu menurut saya keluar kalimat gini, oke, tunggu ya. Nih, mulutku nih, oke. Lalu saya siap-siap, sikat gigi, cuci muka macam-macam. Sekarang hatiku nih, ini pendeta. Maaf kalau saya tidak mewakili Anda, tapi perasaan saya gini Pak, ini bapak-bapak baik semua. Perasaan saya begini, mbaknya kita kasih nama lah supaya tidak malu dia. Kita kasih nama samaran, siapa sebaiknya ya? Siapa komandan kasih nama siapa enaknya? Mbaknya ini. Sigit, loh kok Sigit? Mbak ya Pak? Mawar ya? Oke, Mawar, ada yang Mawar. Dalam hati saya begini, Mawar, bahwa manusia pasti mati, saya ngerti. Tetapi bisa tidak kau atur supaya mbahmu kalau mati jamnya yang enak? Mati boleh, mati itu gini loh, jam 7 pagi, 9 pagi, 12 siang, 5 sore, oke lah pendeta nyaman itu. 7 malam masih oke ya Pak ya, 9 malam masih oke. Maksimal nek kowe game over jam 11. Ini jam 2 kok mau game. Mulut saya tidak cocok dengan pikiran dan hati saya. Mulut saya bilang oke. Hati saya, ya ampun mati wae jam loro mbokan. Tetapi saya kan pendeta. Saya tidak akan gila bilang begitu. Saya tidak akan bilang, Mawar, tahanlah kematian mbahmu. Tidak mungkin. Saya bilang oke. Padahal hatiku sama sekali jengkel. Lalu saya siapkan diri saya, Salatiga loh ini. Anda bisa bayangkan dinginnya kayak apa. 2:30 saya siap, keluarkan motor dari ruang tamu pastori, ceklek begitu. Istri saya terbangun dan bertanya, Kak Dan mau kemana? Saya bilang, mau ke rumah sakit, Jeng. Kenapa? Mbahnya Mawar mau game, saya bilang. Lalu dia bilang, loh kok jam segini? Dia bilang, loh itulah masalahku, kenapa jam segini? Aku kan tidak bisa menundanya, piye sih? Ya, pakai jaket. Pakai jaket aku. Keluar jam 3 kurang seperempatan lah. Saya tinggal di perumahan Wahid C2 nomor 7, masih ada tempat itu. Perumahan elit di Salatiga, tapi dia cekuan lembah begitu ya. Jadi suara itu bisa menggema. Nah Anda bayangkan, jam 3 kurang seperempat. Di perumahan itu, saya men-starter motor. Jegreng begitu. Ketika jegreng, anjing-anjing sak kompleks. Anda bisa bayangkan suasana itu. Jadi saya merasa ganggu banget. Jegreng, wow, tidak
Waduh, lebih ya. Akhirnya saya berangkat keluar, Satpam beri salam. Pak Pendeta, malam-malam. Ya Mas, ono sing meh game. Oke, selamat bertugas Pak. Gitu katanya. Saya jalan keluar, lalu Taman Pahlawan, belok kiri rumah sakit DKT. Nah, yang bisa membayangkan ya. Saya berhenti sebentar di situ. Kenapa? Saya kaget. Tadi mbahnya Mawar di mana tadi? Di RSU kan? Aduh, rumah sakit itu horor. Wedi aku. Saya mandek. Sempat saya batin, apa aku balik ya? Tapi kalau saya balik, bayangkan mbahnya meninggal, lalu Mawar bilang begini, Pak Daniel, kenapa kok Anda tidak datang? Oh saya sudah datang Mbak, sudah mau ke sana, lalu saya balik karena saya takut. Maka semua khotbah saya belgedes. Ya kan? Saya nggak mau dianggap pendeta nggak baik. Saya tak munafik-munafikan melaku terus wedi nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai RSU sekitar jam 3. Sepi. Di uang gawat darurat itu sepi, tidak ada orang. Mawar keluar, dia berlari. Kami pelukan kayak film drama Korea. Pak Don, sambil nangis. Terima kasih Bapak baik sekali, mau datang baik sekali katanya. Saya bilang iya, dibahmu. Mari Pak, dituntut saya ke kamarnya simbahnya itu. Simbahnya ini kita kasih nama juga. Siapa Pak Komandan? Namanya simbahnya. Perempuan Pak simbahnya. Siapa? Leni. Oh namanya modern ya. Oke lah. Mbah Leni. Saya masuk. Lalu saya bilang, "Sugeng enjang Mbah Leni." Dia nggak sadar. Sapa kuwi? Kula Mbah Daniel. Oh. Terus Mawar bilang, Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta. Gitu ya, Anda bisa bayangkan suasananya. Terus saya pakai kalimat pembukaan normal. Semua pendeta akan bilang begini. Kados pundi kabaripun. Jawaban dari Mbah Leni itu top. Sae. Ini meh mati loh wong iki. Meh game over, saya tanya, how are you? Fine, thank you. Gitu. Bahasa basi Jawa ya, sangat top. Lalu saya layani percakapan terakhir sebelum meninggal. Itu omong-omong itu namanya bahasa Latinnya verba ipsissima. Atau ipsissima verba. Itu pesan-pesan terakhir sebelum orang meninggal. Itu dilakukan oleh simbah ini. Saya mendengarkan, ada Mawar. Lalu saya doakan pakai bahasa Jawa. Selesai amin, saya pesan, Derek Gusti kanthi estu nggih Mbah berkah dalem. Matur nuwun Pak Pendeta. Saya mau pulang nih. Mawar datang lagi, Pak Dan. Kalau boleh Pak, bolehkah Bapak menemani saya sampai pagi? Loh kenapa? Pak, rumah sakit ini horor Pak. Aku wedi. Aku juga takut kan sebetulnya. Tapi saya kan gak mungkin bilang, aku yang wedi ya Pak, gitu kan repot. Saya bilang, gitu. Oke deh. Padahal Anda tahu, saya masih ingat hari itu. Saya itu siap bangun fajar sebetulnya. Siap kacang dan kopi, karena hari itu ada pertandingan sepak bola. Rio Ferdinand, David Beckham, zaman dulu. Sebetulnya saya bisa menjawab kepada Mawar, saya sudah siap kacang dan kopi, saya mau lihat bal. Tetapi saya bukan pendeta gila. Saya bilang, oke, ku temani kamu. Pertanyaannya, apakah saya baik? Di mata Mawar baik luar biasa. Baik luar biasa. Tapi betulkah saya baik? Tidak. Saya berbuat itu supaya saya dianggap baik. Saya berbuat itu, saya takut nama baik saya tercemar. Jadi saya tidak baik sebetulnya. Bagaimana mungkin saya mengalami damai sejahtera Tuhan kalau saya bermain munafik seperti ini? Nah saudara-saudara, ini saya cerita tentang diriku sendiri supaya tidak ada seorang pun di antara Anda yang tersinggung. Kalau saya mengatakan belum tentu sesuatu yang baik betul-betul baik.
Tetapi jika Anda berkata, itu kan cuma Anda yang ngalami kayak gitu, maka dari mimbar ini saya akan berkata, aku tak percaya. Kita semua bergumul dengan seperti itu. Menjadi sungguh-sungguh baik dari dalam. Dan mengaktualisasikan kebaikan. Itu perjuangan kita. Itulah sebabnya teks Natal menjadi penting. Karena para gembala itu berhasil membawa berita menjadi malaikat. Bukan hanya karena mereka sederhana, tapi juga karena mereka eudokia, berkehendak baik. Maka, jika kita semua berlatih batin, berlatih spiritual, menjaga kebaikan sejak dari dalam hati, menjaganya murni, dan menindakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita semua adalah gembala Efrata. Orang sederhana yang bisa dipakai Tuhan demi kemuliaannya. Namun sekali lagi, menjadi sungguh-sungguh baik tidaklah mudah. Kita perlu berjuang dan berjuang sepanjang hidup. Selamat Natal, berkat Tuhan melimpahlah. Amin.